Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najla Fauzia dengan NIM H051201076 akan mempresentasikan proposal penelitian saya mengenai penerapan metode finite mixture partial square dalam analisis structural equation modeling pada data pendidikan di Indonesia tahun 2022. Di sini saya akan membahas yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan pustaka, yang ketiga, metodologi penelitian, dan yang terakhir, daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan mengenai latar belakang. Pendidikan sangat penting untuk pembangunan suatu negara. Negara yang memiliki pendidikan berkualitas akan berkembang dengan pesat. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat berdasarkan faktor-faktor seperti sarana dan prasarana pendidikan, kegiatan peserta didik, partisipasi, serta hasil dan capaian pendidikan. Variabel atau faktor tersebut tidak dapat diukur secara langsung. Hal ini diketahui sebagai variabel laten. Maka, untuk mengetahui hubungan antar variabel laten tidak dapat menggunakan regresi klasik, sehingga hubungan ini membutuhkan suatu metode yakni Structural Equation Modeling. Structural Equation Modeling atau SEM merupakan analisis statistik multivariat yang digunakan untuk mengatasi masalah dalam penelitian dengan variabel laten, yakni variabel laten eksogen dan variabel laten endogen. Variabel laten eksogen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain, serta variabel laten endogen merupakan variabel yang dipengaruhi dari variabel lain. Analisis ini dikembangkan oleh Karp, Dorskorp, Kisling, dan Wali. Jumlah variabel laten dapat lebih dari satu variabel. Saya memiliki dua model persamaan, yakni model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran merupakan model yang menjelaskan operasionalisasi dalam variabel penelitian menjadi indikator yang terukur. Sedangkan model struktural merupakan model yang menjelaskan hubungan antar variabel laten. Analisis ini memiliki pendekatan yakni Partial Square Structural Equation Modeling. PLSM merupakan suatu pendekatan yang diperkenalkan oleh Wald untuk membentuk model prediktif, terdiri dari banyak faktor dan memiliki keterkaitan antara faktor-faktor tersebut. Penggunaan ini dalam analisis melibatkan pengolahan suatu kumpulan data lengkap yang secara tidak langsung mengasumsikan bahwa data tersebut berasal dari varians yang bersifat homogen. Namun, asumsi tersebut kerap tidak sesuai dengan situasi sebenarnya, sebab data masih memiliki heterogenitas yang tidak dapat diabaikan, sehingga mempengaruhi analisis yang telah dibuat. Terdapat dua macam heterogenitas, yakni dapat diamati dan tidak dapat diamati. Dapat diamati apabila terdapat perbedaan antara dua atau lebih kelompok data yang berkaitan dengan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, atau asal negara, sehingga karakteristik ini digunakan untuk membagi data ke dalam kelompok-kelompok pengamatan yang terpisah. Kemudian, tidak dapat diamati terjadi apabila ada perbedaan signifikan dalam hubungan model antara kelompok data dan sumber. Perbedaan ini tidak dapat ditelusuri kembali ke karakteristik yang dapat diamati. Metode yang dapat mengatasi heterogenitas adalah finite mixture partial square. Metode ini diperkenalkan oleh Hunt, Carter, Johnson, dan Michael pada tahun 2002 dan dilanjutkan pengembangannya oleh Saarstedt, Ringel, dan Mui. Metode ini dilakukan dengan membagi segmen hingga mendapatkan segmen terbaik dalam pemisahan kelas dalam data. Hal ini dapat dilihat dari nilai Ikekes Information Criterion atau AIC, kemudian Bayesian Information Criterion atau BIC, kemudian Consistent Ikekes Information Criterion atau CIC, dan Norm Entropy atau EN. Dalam penelitian ini telah dilakukan oleh Siwalet dan kawan-kawan pada tahun 2022 tentang metode partial square structural equation modeling untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keputusan pemilihan secara online. Kemudian, Das dan Paul pada tahun 2021 melakukan perbandingan antara metode covariance-based structural equation modeling dengan partial square structural equation modeling untuk penelitian dalam ilmu sosial dan peramalan teknologi.
Dan Anggita dan kawan-kawan pada tahun 2019 melakukan pemodelan kemiskinan rumah tangga di Indonesia tahun 2017 dengan metode finite mixture partial square atau VMix PLS yang menghasilkan jumlah segmen terbaik sebanyak 2. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana hubungan antara sarana dan prasarana pendidikan dengan kegiatan peserta didik, partisipasi, serta hasil dan capaian pendidikan berdasarkan metode finite mixture partial square dalam analisis struktural equation modeling pada data pendidikan di Indonesia tahun 2022. Dan yang kedua, bagaimana pengelompokan wilayah Indonesia yang didapatkan berdasarkan faktor pendidikan pada tahun 2022 dengan metode finite mixture partial square dalam analisis structural equation modeling. Selanjutnya, batasan masalah dalam penelitian ini yakni berfokus pada data pendidikan Indonesia tahun 2022 dengan variabel laten yakni sarana dan prasarana pendidikan, kegiatan peserta didik, partisipasi, serta hasil dan capaian pendidikan berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2022. Yang kedua, model arah indikator yang digunakan merupakan model reflektif. Dan yang terakhir dalam mengatasi heterogenitas dengan pemisahan kelas atau wilayah, perhitungan segmen dilakukan sebanyak 4 kali. Kemudian, tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara sarana dan prasarana pendidikan dengan kegiatan peserta didik, partisipasi, serta hasil dan capaian pendidikan berdasarkan metode finite mixture partial square dalam analisis structural equation modeling pada data pendidikan di Indonesia tahun 2022. Kemudian, untuk mengetahui pengelompokan wilayah Indonesia yang didapatkan berdasarkan faktor pendidikan pada tahun 2022 dengan metode finite mixture partial square dalam analisis structural equation modeling. Selanjutnya, yakni manfaat penelitian yang pertama sebagai sarana untuk peneliti dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh mengenai penerapan metode finite mixture partial square dalam analisis structural equation modeling pada data pendidikan di Indonesia tahun 2022, serta sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan data pendidikan di Indonesia dengan penerapan metode finite mixture partial square dalam analisis structural equation modeling. Selanjutnya, yang kedua ada tinjauan pustaka, yakni pertama ada analisis structural equation modeling, yang kedua model persamaan structural equation modeling, yang ketiga analisis jalur, yang keempat analisis faktor konfirmatori, yang kelima partial square structural equation modeling, yang keenam pemodelan partial square structural equation modeling, yang ketujuh merupakan konstruksi diagram jalur, yang kedelapan, konversi diagram jalur ke sistem persamaan, kesembilan estimasi parameter, 10 merupakan resampling bootstrap, 11 evaluasi model, yang ke-12 finite mixture partial square, ke-13 merupakan model persamaan finite mixture partial square, ke-14 kriteria statistik finite mixture partial square, dan terakhir pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, metodologi penelitian. Sumber data dalam penelitian ini melalui buku resmi publikasi Badan Pusat Statistik, yakni buku Statistik Pendidikan 2022 dan website BPS. Buku dan website ini dapat diakses melalui laman www.bps.go.id dengan jenis data merupakan sekunder dengan bentuk data cross-section. Data mengenai pendidikan Indonesia yang berisikan 34 provinsi didapatkan dari hasil survei sosial ekonomi nasional pada bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya, variabel penelitian dalam penelitian ini yakni terdapat variabel laten eksogen yang pertama sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator pertama yakni jumlah guru pada jenjang pendidikan SD di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menurut Provinsi tahun 2022. Yang kedua, jumlah guru pada jenjang pendidikan SMP di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menurut Provinsi tahun 2022. Yang ketiga, jumlah guru pada jenjang pendidikan SMA di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menurut Provinsi tahun 2022. Kemudian, ada variabel laten endogen yang pertama, yakni kegiatan peserta didik, dengan indikator pertama
persentase peserta didik umur 5-24 tahun yang menggunakan komputer selama 3 bulan terakhir menurut provinsi dan jenis kelamin berdasarkan perkotaan dan pedesaan tahun 2022. Yang kedua, persentase peserta didik umur 5-24 tahun yang mengakses internet selama 3 bulan terakhir menurut provinsi dan jenis kelamin berdasarkan perkotaan dan pedesaan tahun 2022. Dan yang ketiga, persentase peserta didik umur 5-24 tahun yang mengakses internet selama 3 bulan terakhir menurut provinsi dan jenjang pendidikan SMP sederajat berdasarkan perkotaan dan pedesaan pada tahun 2022. Kemudian variabel laten endogen yang kedua adalah partisipasi. Partisipasi ini dengan indikator yang pertama adalah angka partisipasi murni menurut provinsi dan jenjang pendidikan untuk SMP sederajat tahun 2022 dan angka partisipasi murni menurut provinsi dan jenjang pendidikan untuk SMA sederajat tahun 2022. Selanjutnya, variabel laten endogen terakhir yakni hasil dan capaian pendidikan dengan indikator pertama yakni jumlah murid pada jenjang pendidikan SD di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menurut Provinsi tahun 2022, kemudian jumlah murid pada jenjang pendidikan SMP di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menurut Provinsi tahun 2022, dan yang terakhir jumlah murid pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau SMA di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menurut Provinsi tahun 2022. Selanjutnya ada diagram alir dalam penelitian ini, di mana software yang digunakan merupakan software Smart PLS. Berikut diagram alir yang ditampilkan. Selanjutnya, daftar pustaka dalam penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.